Cerita ini murni merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon pribadi, jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Dunia ini memanglah luas. Ada belantara, ada samudra. Ada bukit tandus, ada bukit terjal. Ada belukar, ada jurang menganga. Tak terkecuali tempat ini, sebuah tempat tersembunyi yang letaknya tidak banyak diketahui manusia. Kita sebut saja sebagai The Hidden City. Beberapa ada yang menyebutnya sebagai Shambhala, sebuah kota misterius yang kalau kita perhatikan terletak dan dikitari oleh tetebingan. Bisa kita lihat dekat juga dengan sebuah gunung berapi aktif. Dan di sini hiduplah seorang petarung yang akan menjadi tokoh utama di cerita kali ini. Kita belum tahu nama aslinya, tapi perkenalkan sebut saja dia itu warrior, sebab dia memang seorang warrior, dan dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga punya semacam tim bertarung. Rekannya ada Archer, yang merupakan seorang pemanah dalam partinya itu. Dia bertarung bersama seekor burung hijau yang misterius. Tapi sepertinya Archer merupakan petarung kuat seperti warrior, dan lihai dalam pertarungan jarak jauh. Selanjutnya untuk urusan pertahanan ada Defender. Bersama gada dan tameng besarnya, dia sudah berkali-kali menghalau lawannya dan menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Tak heran kalau dia kemudian dijuluki sebagai Defender dan menjadi anggota penting dalam timnya itu. Selanjutnya rekan lainnya merupakan seorang mage. Sebut saja sebagai Findes, seorang gadis yang piawai menggunakan sihirnya. Dilihat dari penampilannya, dia memiliki beberapa fitur tubuh yang tidak dimiliki petarung humanoid lainnya, seperti tanduk di kepala dan sayap di pinggangnya. Dan tim mereka ini kerap disebut sebagai Subterror Nemesis. Nama yang cukup mencurigakan ya. Itu berarti secara harfiah mereka adalah musuh dari Subterror. Siapa itu Subterror? Mereka adalah monster yang selama ini menjadi perburuan Subterror Nemesis. Sebut saja Subterror Behemoth, binatang raksasa yang kerap berseteru dengan Subterror Nemesis ini. Greget kan? Mereka melawan monster-monster yang sangat besar ini. Kita juga masih belum tahu latar belakang Subterror Nemesis memusuhi Subterror Behemoth. Apakah Subterror Behemoth pernah mencoba menyerang Shambhala The Hidden City sehingga Subterror Nemesis ini dibentuk untuk membasmi mereka? Atau mungkin karena Subterror Nemesis hanya ingin mencari perburuan semata? Dan kemudian perjalanan Subterror Nemesis pun dimulai. Mereka menjumpai berbagai macam Subterror Behemoth. Salah satunya adalah Stygo Kraken, monster raksasa berkekuatan air. Dan bisa kita lihat warrior seorang diri menghadapinya. Mereka seperti bertarung di kedalaman laut. Entah mereka benar-benar bertarung di dalam laut atau Stygo Kraken mengubah tempatnya menjadi dipenuhi oleh air. Tapi mungkin setelah pertarungan sengit, Subterror Nemesis berhasil mengalahkannya. Tapi perjalanan mereka tidak berakhir sampai di situ, sebab mereka dihadapkan dengan Subterror Behemoth yang tak kalah mengerikannya. Kali ini adalah Subterror Behemoth berkekuatan petir, Voltelleric. Bisa kita lihat betapa mengerikannya monster ini. Dan kalau kita perhatikan, suasana lokasinya sih kayak lagi di Shambhala The Hidden City. Halilintar memancar di sudut-sudut tempat itu. Voltelleric dengan brutal menyemburkan energi listrik dari mulutnya ke arah para Subterror Nemesis. Tapi untungnya tameng raksasa Defender berhasil menangkisnya dan melindungi warrior beserta Archer di belakangnya. Tapi kekhawatiran Subterror Nemesis tidak berakhir sampai di sini, sebab ada Subterror Behemoth lainnya yang ikut menyerang dari sisi berbeda. Kali ini adalah monster batu raksasa Stalagmo, yang pastinya punya kemampuan fisik sangat mengerikan. Kini perpaduan listrik dan batu siap menerjang Subterror Nemesis. Tapi dengan sekuat tenaga, Defender mencoba menghalau serangan bertubi-tubi dari Voltelleric dan Stalagmo. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Archer mencoba mengarahkan busur panahnya ke Stalagmo, sedangkan warrior mencoba mencari celah dan peluang untuk melakukan serangan. Dan kemungkinan besar Subterror Nemesis berhasil mengalahkan Voltelleric dan Stalagmo. Mereka memang hebat, gak heran mereka dijuluki sebagai Subterror Nemesis. Tapi sayangnya perjalanan mereka tidak lantas berakhir sampai di situ. Dari dalam tanah mereka merasakan adanya pergerakan kekuatan yang luar biasa. Betapa terkejutnya mereka ketika menyaksikan sesosok Subterror Behemoth yang dengan gampangnya menyisir permukaan tanah. Kemudian muncullah dia ke permukaan. Umastrix. Di kepalanya terdapat semacam bor raksasa yang dapat melubangi tanah dan juga menyerang lawannya. Kali ini bukan lawan sembarangan. Subterror Nemesis harus bertarung dengan seekor reptil raksasa yang pastinya lebih lincah dibandingkan Subterror Behemoth lainnya. Pertarungan pun berlangsung dahsyat, serangan demi serangan dilancarkan, hingga kemudian Subterror Nemesis berhasil menundukkan sang reptil raksasa tersebut. Tapi pertarungan demi pertarungan harus ditempuh oleh Subterror Nemesis memerangi Subterror Behemoth, hingga mereka bertemu dengan naga zombie raksasa, Dragosuari.
Defender terlihat seorang diri mencoba menghalaunya atau menggunakan salah satu strateginya untuk mengelabui sang naga zombie. Subterror Nemesis melawannya dengan sekuat tenaga, mengandalkan kemampuan bertarungnya yang sudah sangat berpengalaman menghadapi Subterror Behemoth. Dan kemudian berhasil mengalahkannya. Behemoth demi Behemoth berhasil dijumpainya. Kali ini mereka bertemu dengan raksasa berkekuatan es, Phosphero Glacier. Tapi kali ini Findes yang melawannya. Dia memang satu-satunya anggota Subterror Nemesis yang bisa terbang. Dia juga merupakan anggota yang paling misterius, dan dengan menggunakan kekuatannya dibantu dengan Subterror Nemesis lainnya, dia berhasil mengalahkan sang naga es. Hingga kemudian Subterror Behemoth berkekuatan api menampakkan dirinya, seekor kura-kura raksasa, Ultramafus. Konon dia merupakan behemoth terkuat di antara behemoth lainnya. Di punggungnya terdapat volcano yang siap memancarkan magmanya kepada lawan. Subterror Nemesis berpadu satu melawan Ultramafus. Archer terlihat fokus menyerang dari kejauhan, sedangkan Warrior menunggu celah untuk melakukan serangan dekatnya. Dan setelah melalui pertarungan sengit, Subterror Nemesis berhasil menumbangkan sang kura-kura raksasa. Dan pada puncaknya, Subterror Nemesis bertemu dengan sosok Subterror Behemoth yang cukup misterius. Dia adalah Speleogist. Findes terlihat tengah berkonfrontasi dengannya. Tak banyak yang kita ketahui soal raksasa satu ini, tapi yang jelas dia punya energi yang baik. Mungkinkah dia satu-satunya Subterror Behemoth yang kemudian berhasil diluluhkan dan menjadi sahabat para Subterror Nemesis? Iya, betul banget. Speleogist memilih bertarung bersama Subterror Nemesis. Dan di sini Subterror Nemesis menyatukan seluruh kekuatan yang kini sudah dimilikinya. Speleogist yang memiliki kekuatan setara Ultramafus membantu mereka. Di sini sebenarnya sangat kontradiktif. Subterror Nemesis yang secara hakikat seharusnya memerangi Subterror Behemoth, kini bertarung bersama Subterror Behemoth. Itu berarti ada kemungkinan kalau Subterror Nemesis tidak murni semata-mata memburu Subterror Behemoth untuk kepuasan aja. Tapi kini party mereka sudah sangat solid, dibantu Findes yang sangat kuat menggunakan sihirnya, Defender yang tak pernah gagal menepis serangan lawannya, Archer yang selalu mampu melumpuhkan lawannya dari jarak jauh, dan Warrior sebagai pemimpin dari Subterror Nemesis bersiap melakukan pertarungan terakhirnya. Sebuah final battle yang akan mereka lakukan. Tapi melawan siapa? Di sini masih menjadi misteri siapa lawan terakhir Subterror Nemesis. Tapi sepertinya dalam pertarungan terakhirnya itu, Findes berhasil menggunakan kekuatan tersembunyinya. Kekuatan yang mungkin saja memberikan fakta mencengangkan. Findes berubah wujud menjadi sebuah Subterror Behemoth. Apakah dia memang seorang Subterror Behemoth sejak awal? Ataukah dia baru saja mendapatkan kekuatan barunya ini? Apakah perjumpaan sebelumnya dengan Speleogist yang melatar belakangi hal ini? Tapi jangan salah sangka dulu, sebab Findes tetap bertarung untuk Subterror Nemesis. Bahkan memberikan keuntungan mobilitas bagi Archer untuk bisa menyerang Subterror Behemoth secara fleksibel. Setelah rentetan petualangan dan pertarungan sengit yang dialami Subterror Nemesis, muncul desas-desus siapa sebenarnya Speleogist ini. Banyak kabar beredar kalau Speleogist dulunya merupakan seorang petarung seperti Subterror Nemesis. Dulu dia punya wujud yang cukup humanoid, yang terkenal dengan sebutan Subterror Guru. Mungkin saja dia merupakan sesepuh dari Subterror Nemesis, sehingga tidak heran dia kemudian dengan sukacita membantu Subterror Nemesis memerangi Subterror Behemoth. Konon dia sudah melampaui perjalanan dan pengalaman yang tak kalah panjangnya, sehingga tidak heran dia disebut sebagai seorang guru. Dia memiliki sayap dan juga ekor layaknya seekor naga. Tidak banyak yang kita ketahui soal cerita masa lalu sang guru ini. Dahulu sebelum Warrior memulai petualangannya, sang guru melimpahkan jubah yang selama ini dipakainya kepada Warrior, mengisyaratkan kalau kini guru mempercayakan perannya kepada Warrior. Dan kini, Warrior dengan bangga mengenakan jubah pemberian sang guru yang kini telah berubah menjadi Subterror Behemoth Speleogist.